Siang ini di Skinner Auto Works ada yang jarang-jarang datang. Kebetulan ini kru dari Skinner Auto Works ini sedang melakukan bike spa. Namanya aja spa, jadi dia lebih dalam atau lebih detail daripada cuci biasa. Ya. Ini bike spa ini sengaja kita bikinkan video sendiri karena memang ini ada yang unik. Ini ada Brompton Chapter 3 punya cyclist suami istri. Kemarin juga bike spa juga, Bike Friday, jadi suami istri selalu sama. Kalau orang Jawa bilang selalu sarimbitan. Chapter 3. Yang satu lagi beliau punya Bike Friday dan Bike Friday. Nah, ini ada yang unik. Kenapa? Karena Chapter 3 ini sudah dilapisi stiker atau laminasi. Ini sebenarnya pakai PPF gitu. Jadi treatmentnya sedikit berbeda. Kalau sudah dilapisi PPF atau stiker atau nano seramik itu tidak bisa kita asal poles saja, kita harus paham karakternya lapisan tersebut. Ya. Jadi untuk bike spa atau membersihkan sepeda itu untuk seorang detailer atau outlet bersih-bersih atau salon mobil, salon sepeda, salon motor atau outlet detailing gitu, banyak sekali yang harus diperhatikan, terutama kalau mengerjakan sepeda. Karena pemilik sepeda ini kebanyakan atau rata-rata lebih detail dari pemilik mobil. Kebetulan juga sepeda itu harganya ada yang melebihi mobil. Jadi lebih sayang sepedanya daripada mobilnya. Sehingga kita harus hati-hati melayani mereka. Nah, kalau untuk Brompton ini karena termasuk sepeda lipat ya, dia lebih fleksibel, lebih sering diotak-atik karena memang dia sering dilipat, sering dibawa kemana-mana, ditenteng gitu, tidak perlu perhatian khusus yang sangat spesifik karena tinggi rendahnya sadel juga bisa dinaik turunkan sesuka hati siapa yang mau pakai gitu. Tapi kalau untuk road bike seperti ini ada Emonda SL6 ya. Ya, ini trek Emonda SL6. Ini sepeda road bike ini harus hati-hati. Makanya kalau di Skinner Auto Works membersihkan sepeda itu tanpa pembongkaran. Resikonya kita membersihkan sepeda akan jauh lebih lama waktunya dan menuntut kejelian khusus gitu. Apalagi road bike ini sadelnya dibuka gitu terus dipasang lagi, tetapi hanya selisih 1 mili itu yang punya sudah terasa tidak nyaman. Kemudian wheelsetnya mudah membongkar wheelset. Saya sendiri juga pesepeda, kalau mau bongkar wheelset ini tinggal ditarik aja, di QR-nya dikendorin terus dibuka. Tetapi pada saat mengembalikan RD atau wheelset yang belakang ini kadang-kadang kurang sedikit atau kurang pas, itu bisa membuat mungkin suara sedikit atau pergeseran sedikit minor walaupun bisa disetel. Tetapi kalau ownernya mungkin ini kebanyakan wanita atau ibu-ibu gitu, dia tidak paham sepeda sehingga yang dirasakan adalah sepeda saya jadi nggak enak, sepeda saya jadi bunyi, sepeda saya jadi berisik gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita sebagai seorang detailer harus bisa berkarya tapi tanpa komplain. Jadi harus kita layani semua, harus kita rangkul semua. Ini seperti pemilik trek Emonda SL6 ini pengennya dibongkar aja wheelsetnya, karena kalau dibongkar pasti lebih bersih gitu. Tetapi tetap kita tidak membongkar. Kita memilih mengerjakan ini agak lama
dengan bantuan alat-alat khusus yang kita bikin sendiri, sehingga tanpa dibongkar kita menjangkau celah-celah sempit yang tidak bisa diraih dengan jari atau tangan. Nah, jadi kreativitas kita diminta untuk lebih baik supaya membuat alat-alat khusus untuk membersihkan sepeda. Dalam konteksnya ini bike spa. Ya, tidak hanya dicuci, tapi bike spa ini juga harus dibersihkan, kemudian dilumasi ulang menggunakan produk-produk yang baik dan berkualitas. Kemudian setelah selesai semuanya bersih, kita proteksi. Gitu. Sama, ini juga sama. Walaupun ini sudah dilapisi laminasi, stiker, PPF dan lain-lain, sama. Setelah semua di treatment, kita lapisi lapisan proteksi di atas permukaan yang paling luar ini. Kalau ini langsung ke catnya, kalau ini langsung ke PPF atau ke nanoseramiknya, ya. Menurut saya lapisan proteksi itu untuk sepeda yang paling nyaman menggunakan soft coating. Jadi bisa menggunakan wax, bisa menggunakan sealant, atau banyak ya pilihan-pilihan soft coating. Nah, soft coating ini kenapa kok saya menyarankan? Karena perawatannya mudah. Pada saat nyuci tidak perlu alat khusus. Dicuci pakai kanebo pun tidak apa-apa. Mau dicucikan ke tempat bengkel sepeda yang bukan detailer, bukan detailing, mau dicucikan pada saat goes keluar kota, kita tidak perlu khawatir. Karena misalnya kita menggunakan hard coating seperti nanoseramik, itu kalau nyuci harus menggunakan aturan-aturan tertentu, tidak boleh pakai kanebo, ngeringinnya harus pakai blower supaya menjaga umur dari nanoseramik tersebut. Tapi dengan soft coating, cuci ini bebas aja, goes kemana cuci aja, kemudian perawatannya mudah sekali. Kalau dirasa paint protectionnya tadi, yang soft coating tadi, sealant waxnya itu sudah mulai redup, tinggal di rumah aja beli yang namanya quick wax cair, beli di toko-toko, di supermarket, di mall-mall ada, mereknya bermacam-macam, pilih brand yang sangat terkenal, yang sudah ternama. Itu kayak cairan kayak air gitu ya, ditembakkan aja setelah dicuci bersih, dikeringkan pakai kanebo, ditembakkan lagi ya, terus diratakan, dilap pakai lap microfiber, udah kembali semula lagi. Nah, itu mudahnya kita menggunakan soft coating. Tapi kalau ditanya bagus mana sama hard coating, pasti bagus hard coating. Nanoseramik itu paint protection yang bagus, tapi butuh perawatan. Sedangkan kita kalau nyepeda itu kan pulang pasti kotor, pasti dicuci gitu kan. Nggak mungkin juga kita nyucinya harus ke outlet lagi. Nanoseramiknya harus dicuci dengan yang benar, sedangkan di rumah kita nggak pede nyuci sendiri, itu ada yang merasa kerepotan. Sehingga saran saya pribadi sebaiknya di soft coating saja, menggunakan sealant atau wax atau super wax yang bisa mengunci, yang bisa statement sampai lama. Nah, kebetulan yang dipakai di Skinner Auto Works ini di Bike Spa menggunakan produk soft coating paint protection dari Maguire. Klaimnya bisa tahan setahun full, tentunya kalau dirawat dengan benar ya, ditambahin wax terus setelah dicuci. Ini kita lihat sedang dilumasi pinjam mas. Kita menggunakan finish line. Finish line ini yang ceramic wet chain loop. Kenapa kok kita memilih wet? Sedangkan kalau kita baca-baca di finish line, ini produk tertingginya yang dry. Ya karena kita melayani banyak orang dengan berbagai macam karakter, kita cari yang aman. Ini sudah seramik, tetapi tipenya wet. Kenapa tidak dry?
Kenapa tidak yang kering? Karena kalau kering itu ada umur pakainya. Misalnya kita lumasi sekarang, kemudian itu harus tidak lupa untuk melumasi lagi setelah dipakai 100 kilo. Misalnya begitu, ada ketentuannya. Nah kalau 100 kilo tidak dilumasi, yang dry ini kan kering ya, nanti aus. Oh kok tahu-tahu kita lagi mau goes enak kok bunyi kerangket-kerangket, kan nggak nyaman. Nah karena setiap pemilik sepeda ini berbeda-beda, kita memilih seramik dari finish line tapi yang wet, sehingga kalau tidak telaten ngasih pelumas, ngasih lubrikan, itu masih aman-aman saja dipakai goes kapan saja. Karena ini sifatnya nempel terus di situ. Cuman satu kelemahannya ini rantainya bisa kotor, karena kan kalau basah debu-debu di jalan atau di tempat goes bisa nempel ya. Tapi mudah saja, tinggal ditempelin lap, puter aja sudah bersih lagi. Begitu ya. Jadi gunakan produk-produk yang baik untuk merawat sepeda, itu adalah kunci dari bike spa. Kemudian yang kedua, berkreasilah membuat alat-alat untuk menjangkau tempat-tempat yang sempit, yang sulit, sehingga kita bisa menghindari resiko komplain akibat pembongkaran. Karena kasusnya lucu, mungkin apes gitu ya. Kita bike spa, kita nggak melakukan pembongkaran, dibawa pulang, di jalan bannya bocor. Kemudian dibongkar di bengkel sepeda, dilihat ban dalamnya sobek, padahal kita kan hanya nyuci tanpa membongkar ban, bahkan membongkar velg gitu ya. Itu apa, kebetulan aja pulang dari sini pas bocor bannya. Ada juga pengalaman juga ya yang seru, setelah di bike spa dibawa goes, tahu-tahu ada yang kendor gitu ya. Ya memang begitu resikonya membuka outlet yang melayani banyak kalangan penggemar sepeda, penggemar mobil ya. Ada saja yang komplain-komplain yang mengikuti walaupun kita sudah berhati-hati. Jadi jangan mudah menyerah, tetap bikin SOP yang memperkuat ilmu pelayanan kita sehingga kita bisa berkarya dengan baik, melayani konsumen dengan baik, sehingga kita bisa dipercaya banyak orang. Terima kasih. Cus.